Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusron. Saya mengajar di PT SD Negeri 281 Gresik. Saya sedang menempuh program pendidikan profesi guru di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Januari 2025, saya siap mengikuti ujian kinerja UKM PPG tahun 2005. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau maju? Ya, silakan nanti. Ini doa. Untuk menjaga ketertiban selama pembelajaran berlangsung, ya, kita buat kesepakatan ya, karena pembelajaran sebelumnya masih dijumpai anak-anak yang masih berkeliaran atau masih keluar masuk kelas. Coba ada nggak dari anak-anak yang mau mengusulkan, barangkali apa yang diusulkan, kemudian kita sepakati bersama. Nah, silakan Hasan. Ya, Hasan mengusulkan bagaimana Pak kalau seandainya dari teman-teman yang keluar masuk nanti disuruh untuk membaca basmalah 7 kali. Kira-kira disepakati atau enggak? Disepakati, berarti menjadi aturan pada pembelajaran ini ya. Tujuan dari pembelajaran yang perlu anak-anak ketahui, yang pertama menyebutkan arti iman kepada Rasul dengan benar. Ya. Yang kedua menjelaskan macam-macam sifat Rasul dengan benar. Itu dua tujuan pembelajaran yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Masih ingat materi pembelajaran sebelumnya membahas tentang apa? Keragaman ya. Keragaman, bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan bermacam-macam jenis ragamnya ya. Baik dari kulit, dari warna periksa matanya, dari rambutnya, dari tinggi pendeknya. Itu Allah Ta'ala sudah menciptakan manusia seperti itu. Lalu kira-kira kaitannya dengan materi pembelajaran kali ini apa? Yang tahu?
iman kepada Nabi dan Rasul. Kalau tadi pembelajaran sebelumnya membahas tentang ragu, apa kira-kira? Ya, bahwa Rasul itu nanti diutus, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pilih kasih. Nah, misal Rasulnya berasal dari suku Arab, kemudian nanti ada umat yang berasal dari suku Asia, terus kemudian suku Asianya nggak dirawat, nggak di apa itu, nggak dicakwai, nah, itu nggak boleh ya, harus selalu adil, baik itu bagi sukunya sendiri ataupun suku lain. Pernah nggak anak-anak melihat kurir atau orang yang mengantarkan paket ke rumah anak-anak? Pernah? Kalau seandainya musim hujan seperti ini, apakah paketnya tetap sampai atau kemudian pindah besok-besok? Tetap sampai kan? Nah, berarti itu adalah tugas tanggung jawabnya seorang pak paket atau pak kurir. Nah, begitu pula yang namanya Rasul. Ya, Rasul itu adalah seorang yang dipilih Allah Ta'ala dari kalangan manusia untuk menyampaikan wahyu. Wahyu itu dari Allah lewat malaikat Jibril, nanti disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul berbeda dengan Nabi. Di manakah letak perbedaannya? Nabi adalah seorang yang Allah berikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang telah ada sebelumnya kepada kaum yang mendapatkan kewajiban untuk mengikuti syariat tersebut. Di antara buktinya adalah Nabi Harun alaihissalam. Sobat pasti sudah tidak asing dengan Nabi Harun. Beliau adalah Nabi yang diutus untuk menemani Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam tidaklah menerima syariat baru dari Allah, namun beliau hanya meneruskan apa yang Nabi Musa alaihissalam bawa kepada Bani Israil. Sedangkan Rasul adalah seorang yang Allah berikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat baru dan diutus kepada kaum yang mengisi perintah Allah. Di antara contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israil. Beliau membawa syariat baru untuk menyempurnakan Taurat. Allah berfirman, "Wa qaffayna 'ala atharihim Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat." Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami bagikan. Tadi sudah dijelaskan ya, ada contoh dari Nabi Harun yang melanjutkan perjuangan dari Nabi Musa. Tapi sebelumnya kita tegaskan ya, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah, sebelum kita mengerti perbedaan, kita perlu tahu persamaan dari keduanya. Nabi dan Rasul adalah sama-sama orang laki-laki, ya. Orang laki-laki berarti kalau Nabi perempuan tidak boleh ya, karena nanti ada dari Rasul Nabi Muhammad itu kan beliau punya anak putri, siapa namanya? Fatimah. Ya, Fatimah itu kan bukan Nabi ya, tapi beliau adalah sahabat yang sangat gigih dalam berjuang ya. Coba Nabi diutus Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri, berarti tidak wajib didakwahkan ya. Beda kalau untuk Rasul, Rasul itu wajib disampaikan ya, seperti tadi gambarannya Pak Kurir ya, itu menyampaikan barang harus sampai ke tempat yang dituju, kalau tidak nanti dia akan didenda oleh yang punya JNT atau JNT ya. Makanya kalau Nabi itu tidak wajib menyampaikan, kalau Rasul harus. Bahkan nanti kalau Rasul itu ketika mendakwakan itu harus menerima tantangan ya. Ada kalanya itu sampai mau dibunuh oleh kaumnya ya, karena mereka itu orang-orang yang keras kepala yang mau diajak untuk menyembah
Iya, tugasnya kita harus tahu ya, menyerukan kepada manusia untuk menyembah kepada Allah, Tuhan yang satu. Karena zaman dulu itu sering sekali orang itu bingung siapa yang disembah. Nah, kemudian akhirnya ketika melihat sesuatu yang ajaib kemudian disembah. Bahkan ada yang menyembah yang namanya patung. Patung itu benda mati kok disembah. Itu kan salah. Dari mulai Nabi yang pertama Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Coba kita baca bareng-bareng dari awal Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Kita bareng. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Yasa, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Coba kalian pasti mengenai ya lagu yang viral di YouTube. Coba kita nanti latihan bareng-bareng. Coba ya, kalian akan menyanyikan terlebih dahulu, dengarkan baik-baik, baru kemudian kita bersama-sama menyanyikan ya. Mulai ya. Nah, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita orang Islam. Coba ya, bentar ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita orang Islam. Saya lanjutkan sifat-sifat wajib Rasul ya. Bahwa Rasul itu mempunyai sifat yang harus dimiliki ya. Sebagai utusan Allah Ta'ala, Rasul itu memiliki sifat yang harus dimiliki agar nantinya bisa dipercayai oleh umat atau kaumnya. Yang pertama sidik. Sidik di situ artinya adalah jujur ya, dari perkataan ataupun perbuatan. Artinya amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Berarti berkaitan dengan kepribadiannya yang tidak pelin-pelan. Nah, kalau dia bilang A, besok bilang A, tidak mudah berubah pendirian. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Ya, ini tanggung jawab seorang Rasul adalah menyampaikan kebenaran wahyu. Kalau daging babi haram, yang diomongkan haram, meskipun diancam, ya tetap dia bilang haram. Karena itu harus menyampaikan apa adanya, tidak dikurangi, tidak ditambah-tambah. Yang terakhir adalah katona. Katona adalah cerdas. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau kamu sebagai seorang ketua kelas, tanya ini. Misal hari ini pelajarannya apa? Nggak tahu. Nah, berarti kamu itu
meneladani sebagai seorang pemimpin seperti Rasul ya. Makanya kalau kamu sebagai seorang yang dipercaya ya kamu harus cerdas. Dalam arti apa? Ketika ada pertanyaan harus bisa menjawab. Ketika didebat ya didebat dengan penjelasan yang bisa dipahami. Nah ini ya, kita itu mencontoh dari Nabi dan Rasul dalam setiapnya. Yang pertama ketaatan. Jelas Nabi dan Rasul itu adalah menyembah Tuhan yang satu dan selalu menjalankan ajaran yang disampaikan kepadanya. Yang kedua sabar. Sabarnya harus luar biasa tentunya ya seorang Rasul, karena menghadapi kaum yang mungkin tidak setuju dengan pendapatnya, tapi dia harus menyampaikan. Yang ketiga adalah sayang kepada umatnya. Nah, contohnya Nabi Muhammad ketika sebelum wafat beliau memanggil nama-nama umatnya. Dari hasil menjawab soal asesmen tadi awal, silakan bisa berkelompok sesuai dengan pembagian tadi ya. Saya ulangi tadi ini kelompok 1 Hasan, terus ada Muza, ada Aldo ya, dan ada Hansa. Kelompok 2 ada Afin, Umar, Aceh, dan Isti. Kelompok 3 ada Kirana, ada Rehan, dan ada Adil. Kelompok 4 ada Sofi, ada Adil, ada Ubed, dan ada Saudi. Silakan bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, setiap kelompok masing-masing nanti ada 4 kartu. Ya. Nanti setiap kartu dibaca, dipahami. Kalau sudah dikasih tanda tangan di belakangnya, kemudian dilopot dengan teman di sampingnya. Bisa dipahami ya. Nah, silakan bisa dibaca setiap kartu. Bisa dikasih waktu 3 menit. Silakan ya, dioper dengan sampingnya searah jarum jam. Ayo lanjutkan, dioper lagi ke temannya. Ya, lanjut. Dioper lagi. Sudah ya? Nah, kalau sudah, silakan perwakilan dari kelompok
silakan tadi kelompok 3 ya, yang mengawali untuk presentasi. Ya, siapa? Yang maju silakan. Kira-kira. Ya, nanti bisa dibacakan yang keras biar temannya mendengarkan. Kemudian nanti dari teman-teman biar bisa menanggapi. Tapi artinya menyampaikan dengan sifat ini akan waktu yang diterima bisa sampai kepada umat manusia. Kita menggunakan sifat ini dengan cara ketika kita disuruh mengatakan secara berusaha berusaha menyampaikannya. Nah, kiranya tadi mendapatkan gambar tulisan Arab yaitu tabib. Ya, tabib adalah sifat wajib Rasul ya. Yang artinya tadi apa? Menyampaikan. Jadi pentingnya seorang Rasul punya sifat ini apa? Karena wahyu itu harus sampai kepada umat manusia, maka seorang Rasul harus memiliki sifat ini. Nah, terus tadi Kirana menjawab, teladan yang dapat kita contoh itu kalau kita diberi amanah, disuruh untuk mengantarkan barang, kita tidak boleh menambahi atau mengurangi, ya. Harus sesuai apa adanya dan harus sampai sesuai dengan tempat, atau lebih baik waktunya harus cepat ya kalau bisa ya. Ada yang bisa memberi masukan? Silakan. Benar apa salah? Kira-kira tampil tadi jawabannya Kirana. Benar ya? Nah, kalau itu beri terus untuk Kirana. Dari hasil yang telah kalian pelajari pada pembelajaran ini, Aisyah akan menanyai. Ya, nanti bisa angkat tangan yang tahu. Coba. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ada yang tahu tangan? Mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Berapa jumlah Rasul yang wajib kita ketahui? Nah, yang jawab 25. Nabi yang pertama kali diutus oleh Allah adalah Nabi Tiada. Nabi yang terakhir dan tidak ada nabi selanjutnya adalah Nabi bagus ya. Untuk tugas individu anak-anak nanti silakan bisa mengerjakan LKPI ini ya. Soalnya adalah istilah, nanti anak-anak bisa menjawab di LKPI langsung ya, diisi dengan baik. Saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Semua ya?
Untuk tugas PR-nya, yang pertama silakan nanti anak-anak bisa menghafalkan lagu 25 Nabi. Yang kedua, di halaman selanjutnya yang KPDIU itu kan ada soal benar salah. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Nanti bisa belajar kelompok teman-temannya. Pertemuan minggu depan, ya, kita akan membahas materi tentang sholat Jumat. Nah, nanti silakan anak-anak ketika di waktu hari Jumat, anak bisa membayangkan apa bedanya sholat Jumat dengan sholat biasa pada waktu. Nah, itu nanti silakan bisa dipersiapkan itu, ya. Dan jangan lupa membawa buku teks pembelajaran atau buku pendamping siswa yang sudah anak-anak dapatkan. Tanggapan dari anak-anak terkait dengan pembelajaran hari ini, ya. Nanti anak-anak bisa memberi emoticon sesuai dengan perasaan anak-anak pada hari ini. Nah, nanti kalau perasaannya bahagia, nanti anak-anak bisa mengambil emoticon senyum, ya. Senyum tanda ya senang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nanti kalau perasaannya sedih atau ada rasa kecewa, nanti bisa ambil emoticon bergambar nangis seperti itu. Nah, nanti berurutan sesuai dengan nomor absennya. Saya silakan nomor 1. Selanjutnya anak-anak yang masuk ada 15 yang menempelkan emoticon senang ada 14 anak, 1 yang menempelkan sedih. Coba katanya ini perwakilan untuk yang menempelkan emoticon senang ada. Dan bisa mewakili teman-teman untuk maju ke depan. Ya, kiranya menjawab saya ini apa ditunjuk dari teman-teman bisa mewakili dan tadi kita berdiskusi dengan teman-teman secara semangat dan seru ya.
Itu ya jawaban dari Kirana. Berarti pembelajaran pada kali ini dianggap sudah cukup baik ya. Coba untuk yang menampilkan emoticon ski. Alasannya kenapa? Oh ya, Sofi kecewa karena tadi Sofi tidak dipilih untuk sebagai yang menampilkan atau mempresentasikan hasil tulisan dari teman-teman diskusinya. Barangkali nggak bisa ini ya giliran ya, sehingga nanti setiap kelompok, setiap anggota kelompok bisa bergantian, tidak hanya itu saja yang terakhir, tapi nanti semuanya bisa merasakan kesempatan untuk tampil. Terima kasih, bisa kembali ke tempat duduknya. Kita tutup dengan doa. Silakan siapa yang bisa memimpin doa depan.